Salah satu hal yang cukup sering muncul di Power Rangers adalah asisten robot yang ada di markas mereka. Biasanya difungsikan sebagai teknisi atau berbagai fungsi lainnya seiring berkembangnya zaman, menjadikan robot-robot lucu ini sebagai pihak yang paling paham tentang apapun yang terjadi pada persenjataan, Zord, ataupun Morpher para Rangers. Tapi kali ini tentu saja kita hanya akan berfokus pada asisten robot, bukan orang-orang yang punya fungsi serupa atau makhluk lain seperti Solon yang ada di Power Rangers Dino Fury. Itu mungkin akan kita ulas di lain waktu saja. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 10 asisten robot di Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Alpha 5 Mighty Morphin Power Rangers. Ini adalah yang pertama dan paling legendaris dari semua asisten robot yang ada pada franchise ini. Alpha 5 adalah robot dari planet Edenoi yang diutus oleh Zordon untuk membantunya dalam merekrut para Rangers. Bahkan juga mengaktifasi seluruh sistem dan juga sebagai teknisi yang memperbaiki segalanya. Dengan kata ayayayay, Alpha 5 memang sudah ada sejak season pertama hingga awal season Turbo, sebelum digantikan oleh penerusnya. Itu akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Tapi yang pasti, Alpha 5 adalah sistem yang paling manusiawi serta memiliki emosi layaknya seorang manusia, di mana ia diprogram untuk bisa bersedih, bahagia, bahkan panik sekalipun. Membuatnya sangat dicintai oleh para Rangers. Pada mulanya, Alpha 5 adalah sistem robot yang berasal dari adaptasi serial Bioman, yakni Peebo, di mana bentuknya memang diambil dari karakter asli Bioman tersebut. Namun karena serialnya tidak jadi diadaptasikan, maka konsep Alpha 5 kemudian diganti dengan lebih original. Bahkan pada episode pilot Day of the Dumpster pun sangat jauh berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang, menjadikannya sebagai asisten robot yang paling ikonik yang pernah ada sampai saat ini. Alpha 6 Power Rangers Turbo, In Space, dan juga Lost Galaxy. Inilah saudara dari Alpha 5 yang kita sebutkan tadi, yakni Alpha 6. Muncul bersamaan dengan kehadiran Dimitria, yakni mentor wanita yang menggantikan Zordon pada awal season Power Rangers Turbo. Tidak seperti Alpha 5 yang diciptakan di planet Edenoi. Saudaranya ini justru dibuat secara rahasia di Power Chamber sehingga bisa dibilang bahwa ia lahir di planet bumi. Berbeda dengan saudara tuanya, Alpha 6 memiliki desain body dengan lampu berbentuk lightning bolt yang sedikit berbeda. Bahkan ketika berbicara, Alpha 6 mengatakan yo 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 ketimbang ayayayay seperti kakaknya barusan. Yo yo yo, what you talking about alone? Yo yo yo, it's Count Nocturne. Apalagi ia diisi suarakan oleh aktor yang berbeda dan membuatnya terdengar lebih maskulin daripada Alpha 5. Namun setelah akhir season Turbo, secara tiba-tiba sistem suara Alpha 6 menjadi rusak. Dan ketika diperbaiki pada awal season In Space, suara asisten robot ini otomatis berubah menjadi lebih feminim. Itu karena adanya pergantian pengisi suara pada season In Space. Tapi anehnya, ia tidak lagi berbicara yo 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 seperti biasa, melainkan berkata ayayayay seperti yang dilakukan oleh Alpha 5. Asisten robot ini pun masih tetap setia di Astro Mega Ship, bahkan ketika sudah beralih fungsi menjadi museum pada season Lost Galaxy, dan otomatis membuatnya menjadi asisten robot bagi Galaxy Ranger sampai tamatnya season tersebut. Deka, Power Rangers In Space, dan juga Lost Galaxy. Dan bicara soal Astro Mega Ship, ada satu lagi asisten robot yang berada pada markas Ranger tersebut, yakni Deka. Berbeda dengan Alpha yang berwujud humanoid dan juga bergender laki-laki. Deka adalah sistem AI atau kecerdasan buatan yang berbentuk mirip kamera CCTV yang terpasang pada seluruh ruangan Astro Mega Ship. Ia bahkan memiliki suara perempuan. Tapi bedanya, Deka 100% adalah AI tanpa pengembangan apapun. Jadi ia tidak punya kecerdasan emosional layaknya Alpha 5 ataupun Alpha 6. Namun secara informasi, Deka mengetahui banyak sekali tentang Astro Mega Ship. Bahkan Alpha pun sering mendapat ide darinya. Walaupun Deka cenderung pasif dan hanya berbicara ketika ditanyakan. Namun luar biasanya, robot ini mampu berbicara dalam 3000 jenis bahasa yang ada di alam semesta, menjadikannya sebagai salah satu robot tercerdas yang ada di Power Rangers. Deka pun tetap ada sampai season Lost Galaxy, walaupun kemunculannya sangat dibatasi dalam season tersebut.
Sayangnya, Deka pun hancur bersama dengan Astro Megaship saat pertempuran melawan Scorpion Stinger pada Power Rangers Lost Galaxy. Dan sampai sekarang tidak diketahui apakah singkatan dari Deka tersebut. Sirkuit Power Rangers Time Force berbeda dengan asisten robot lain sebelumnya, sebab ini adalah 100% properti yang diambil dari versi Jepangnya, yakni Tech. Namun keduanya nyaris tidak ada bedanya, sebab sirkuit dalam versi Time Force juga merupakan sebuah sistem cerdas yang berwujud burung hantu. Ia diciptakan pada tahun 3000 di masa depan dan membuat seluruh informasi tentang apa yang terjadi, baik itu tentang Time Force ataupun tentang musuh-musuhnya. Namun ada kemiripannya dengan Alpha 5 atau juga Alpha 6, di mana kepribadian sirkuit yang seperti anak-anak dan juga memiliki kecerdasan emosional yang bisa membuatnya merasakan kesedihan dan juga perasaan manusiawi lainnya. Dan sebagai asisten robot yang ikut dibawa pada misi ke tahun 2001, sirkuit menjadi sistem penghubung antara Rangers dan juga markas utama di tahun 3000, memungkinkan dirinya untuk bisa mengakses seluruh Megazord yang ada di masa depan. Maka dari itu, sirkuit menjadi pihak yang paling berpengaruh pada jalan cerita Power Rangers Time Force. Cybercam Power Rangers Ninja Storm, dan ini juga sangat unik sebab tidak berbentuk robot seperti kebanyakan yang lainnya, melainkan dibentuk serupa dengan manusia, yakni Cam Watanabe, sang Ranger hijau. Diceritakan bahwa Cam yang mulai kelelahan karena sulit sekali membagi waktu antara menjadi Rangers dan juga teknisi di Ninja Ops, membuatnya secara rahasia membuat tiruan dari dirinya. Namun berbeda dengan Cam yang cupu dan juga kurang berbakat dalam olahraga, Cybercam justru dibekali dengan banyak sekali skill seperti skateboard, surfing, motocross, bahkan juga bela diri. Hal itu bahkan sempat ditunjukkan pada episode perdana kemunculannya. Bahkan ia jauh lebih energik dan juga ekspresif ketimbang Cam yang sangat kaku dan serius, membuat penonton menjadi terhibur dengan kehadiran robot yang satu ini. Gaya berpakaiannya juga lebih keren dan juga lebih kekinian. Semua lantaran Cam merancangnya menjadi seseorang yang ia inginkan. Makanya, seluruh kemampuan dasar Cybercam adalah kemampuan yang selalu didambakan oleh Cam. Rick Power Rangers SPD ini juga berasal dari counterpart versi Jepangnya, di mana dalam season bertema polisi ini mereka punya semacam asisten robot yang berbentuk anjing dan selalu berkeliaran di markas besar SPD. Rick merupakan singkatan dari Robotic Interactive Canine yang awalnya ia difungsikan dengan sangat receh seperti menjadi pendingin minuman atau pemadam api semata. Namun setelah itu, Bridge bersama dengan Boom melakukan upgrade menjadi Rick 2.0. Dalam versi tersebut, Rick dapat menjadi senjata finisher yang disebut sebagai Canine Cannon. Hal itu juga terus dilakukan di berbagai episode berbeda, di mana fungsinya tidak untuk menghancurkan musuhnya, melainkan untuk memenjarakannya. Dan menuju pertengahan season, Rick dialihfungsikan menjadi jauh lebih maju, yakni menjadikannya sebagai Battleizer Armor yang hanya bisa digunakan oleh Ranger Merah. Tenso, Power Rangers Megaforce dan juga Super Megaforce tidak seperti counterpart versi Goseiger yang bernama Detas, di mana berbentuk seperti arcade mesin atau mesin dingdong. Dalam versi Amerika ini, mereka merancangnya dengan lebih original. Tenso merupakan asisten robot dari Gosei yang berbentuk seperti robot kuno yang berukuran kecil. Bahkan seluruhnya dibentuk dari proses CGI, alih-alih menggunakan shoot actor seperti kebanyakan asisten robot lainnya. Tenso mampu memiliki kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Hal itu ditunjukkan pada saat pertama kali bertemu Orion, sang Silver Ranger, di mana ia berbicara dalam bahasa planet Andresia, planet asal Six Ranger tersebut. Kita pun lebih banyak melihatnya di markas Command Center bersama dengan Gosei, tapi pernah juga sesekali berada di luar ruangan sampai terbawa oleh orang asing yang mengiranya adalah Copper. Tenso pun memiliki laser kecil yang bisa digunakan untuk memotong rantai yang ia gunakan saat menyelamatkan Troy yang sedang diikat oleh pasukan Armada. Selain itu, Tenso juga memiliki kecerdasan emosional layaknya Alpha. Namun sayang sekali, Tenso tidak memiliki pengembangan karakter yang signifikan karena berantakannya penulisan cerita Megaforce dan juga Super Megaforce.
Redbot, Power Rangers Ninja Steel. Redbot merupakan robot asing yang sejak awal berada dengan Brody dan juga Mick yang ada di markas Warrior Dome, yang kemudian memutuskan untuk kabur dan menjadi asisten bagi para Rangers. Redbot bersikap sangat baik dan juga memiliki kemampuan emosional layaknya manusia, membuatnya sangat manusiawi karena mampu merasakan sifat-sifat alamiah kebanyakan manusia. Redbot juga menginspirasi Brody untuk terciptanya Robo Red Zord miliknya. Walaupun dalam versi Jepang, tubuh Shinobi Maru inilah yang menjadi dasar pembentukan desain Redbot. Dan sama seperti Alpha, ia juga mengatakan sesuatu ketika sedang dalam kepanikan, yakni suffering circuit. Sama seperti asisten robot kebanyakan, bahwa Redbot akan mengalami malfungsi atau kerusakan ketika mendapat banyak damage atau serangan. Mengingat bahwa robot ini memang tidak dimaksudkan sebagai robot petarung. Namun bagaimanapun, Redbot adalah asisten yang sangat menggemaskan. Beastbots, Power Rangers Beast Morphers, dan kali ini juga berasal dari counterpart versi Jepangnya, di mana dalam Power Rangers Beast Morphers diperkenalkan asisten robot untuk tiap personilnya. Yang pertama adalah Jax, yakni asisten robot kelinci yang menjadi partner bagi Zoe, sang ranger kuning. Kemudian ada Smash yang berbentuk gorila yang menjadi partner bagi Raffi, sang ranger biru. Dan juga ada Cruz, yakni partner dari Devon, sang ranger merah yang dapat menjadi motor baginya. Tidak hanya itu, para Beastbot juga merupakan konsol kendali bagi masing-masing Zord untuk tiap rangernya. Oleh sebab itu, kepala mereka menyerupai stang motor, setir mobil, dan juga joystick. Maka dari itu, tanpa mereka semua, maka Megazord tidak dapat bisa dijalankan atau dikendalikan. Sayangnya, Beastbots ini tidak dimaksudkan sebagai robot petarung. Satu-satunya Beastbot yang bisa bertarung hanyalah Steel yang merupakan Silver Ranger. Itu karena Steel memiliki DNA manusia di dalamnya, selain dari DNA serangga yang menjadi dasar pembentukannya. J-Borg, Power Rangers Dino Fury. Dan yang terakhir ini sangat berbeda dengan kebanyakan asisten robot yang ada dalam season sebelumnya, di mana ia tidak difungsikan sebagai mentor ataupun asisten robot para Rangers, melainkan sebagai partner bagi orang biasa. J-Borg merupakan asisten robot berbentuk wanita dewasa yang dipekerjakan sebagai editor di kantor media Buzz Blaze oleh Jen Fairview. J-Borg pun pernah difungsikan sebagai jurnalis dan pekerjaan apapun yang Jen tugaskan kepadanya. Dan meskipun canggih dan mampu bergerak lebih cepat daripada manusia biasa, J-Borg sering mengalami malfungsi akibat kelalaian dari Jen sendiri, menjadikan mereka berdua adalah pasangan duo komedi yang kocak pada season Dino Fury. Uniknya, J-Borg diproduksi oleh sebuah perusahaan yang bernama Harvard Robotics, yang mengacu pada nama seseorang yang ada di Power Rangers Operation Overdrive, yakni Andrew Harford. Hal itu hanya sekali disebutkan saja, dan tidak pernah diperjelas apakah J-Borg merupakan salah satu rancangan dari Andrew Harford. Tapi teori ini jelas sekali, karena Andrew memang pernah menciptakan robot android yang notabene adalah anaknya sendiri, yakni Mac Harford, sang ranger merah di Operation Overdrive. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.